Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya, tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar pagi hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, pagi hari ini kami kembali lagi mengupdate informasi-informasi yang terkini sesuai dengan thumbnail kita pada pagi hari ini. Sahabat sosial, Minggu update 4 Agustus 2024, PKH dan BPNT penyaluran pihak KKS, PKH plus BPNT penyaluran pihak kantor pos. Penyebab bansos tidak cair. Besok detik-detik pencairan PKH dan BPNT Bank Mandiri. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita lanjut saja ke informasi yang selengkapnya terkait update kita yang terkini, baik masalah PKH maupun masalah BPNT. Nah, tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kami kembali mengingatkan bahwasannya untuk PKH maupun BPNT ya, sebelumnya bahwa data ya final closing itu jauh lebih sedikit di tahap ini dibandingkan tahap yang sebelumnya. Artinya lebih kurang, data tersebut berkurang 30 hingga 40% daripada yang sebelumnya. Dan dipastikan artinya yang 30% atau 40% ini tidak akan cair di pencairan tahap ini teman-teman dan sahabat sosial ya. Nah, tentu ya, mungkin teman-teman bingung sebenarnya data final closing itu apa ya. Data final closing itu adalah data bayar yang menjadi acuan bayar Kementerian Sosial ya. Datanya apa saja, berapa jumlahnya KPM yang akan harus dibayarkan hingga nanti. Data inilah yang akan masuk ke dalam data SP2D atau data pembayaran atau pencairan dana bansos teman-teman dan sahabat sosial. Ada beberapa faktor ya penyebab utama mengapa bansos itu tidak cair ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dipastikan setiap tahap itu ada yang tidak lagi mendapatkan bansos. Jadi bukan datanya itu tetap, pasti berkurang kemudian ditambah. Memang seperti itu alur dari bansos itu sendiri ya. Nah, yang pertama ya, faktor yang paling sering ditemui ya ketika bansos itu tidak cair adalah yang pertama untuk PKH adalah tidak mempunyai lagi komponen dalam KK tersebut. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk komponen-komponen yang wajib dimiliki untuk seorang KPM, yang pertama yaitu mempunyai anak sekolah ya, SD hingga SMA. Kemudian tamat dari SMA, kuliah tidak dihitung lagi ya. Kemudian yang kedua ya, mempunyai komponen lansia, disabilitas, ibu hamil ya. Dan tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, komponen-komponen inilah yang memang diwajibkan ya, harus dimiliki oleh teman-teman semua ya. Dan yang selanjutnya adalah balita teman-teman ya. Balita, lansia, ibu hamil ya, disabilitas ya. Ini adalah komponen yang wajib dimiliki salah satunya minimal ya. Nah, kemudian teman-teman terbaca dan terdeteksi tidak mempunyai komponen ya, misalnya anak sekolah, peralihan ini paling sering ya, lebih sering ya terjadi ketika peralihan sekolah dari SD ke SMP ya, kemudian dari SMP ke SMA, SMA tamat kuliah, dari balita memasuki usia SD ya. Ini lebih sering yang terdampak.
Berdasarkan pengalaman kami dari tahap-tahap yang sebelumnya, saya perhatikan ya, ketika teman-teman semuanya mempunyai hanya satu komponen, kemudian komponen tersebut ya terdeteksi tidak lagi ya, misalnya tidak lagi sekolah atau memang dari masa transisi ya, dipastikan nama ini dianggap tidak mempunyai komponen lagi. Dan di tahap berikutnya tentu tidak akan cair lagi teman-teman. Inilah salah satu kelemahan dari sistem DTKS yang perlu teman-teman ketahui ya. Walaupun seandainya nanti sudah sekolah di sekolah negeri ya, walaupun di sana status PKH-nya iya, tetapi sekali lagi sistem di DTKS atau 6NG tidak akan membaca ulang kembali. Ini salah satu kelemahan yang selama ini kami hadapi teman-teman dan sahabat sosial. Solusinya bagaimana ya? Solusinya jika teman masih mempunyai komponen ya, kemudian juga tiba-tiba teman-teman sudah dianggap tidak lagi mempunyai komponen karena masa transisi, solusinya adalah pengajuan kembali di data DTKS untuk masuk ke dalam program Keluarga Harapan. Hanya itu solusinya. Kemudian ya kita lanjut lagi, yang selanjutnya adalah bagaimana faktor yang lainnya ya. Faktornya lainnya adalah pekerjaan. Mungkin yang sebelumnya teman-teman dan sahabat sosial mempunyai pekerjaan, misalnya selama ini hanya sekedarnya saja gaji ya, tiba-tiba teman-teman mendapat pekerjaan yang memang gajinya sudah di atas UMR, UMP atau UMK, ini dipastikan juga tidak akan menerima bantuan sosial lagi walaupun ini atas nama anak ataupun suaminya. Intinya jika ada terdapat di dalam satu kakak itu yang berpenghasilan UMR, UMP atau UMK, dipastikan bantuan sosialnya juga di stop teman-teman dan sahabat sosial ya. Kemudian yang ketiga yang paling sering ditemukan adalah karena faktor ditidaklayakkan pemerintah daerah ya. Ini banyak sekali faktor mengapa ditidaklayakkan pemerintah daerah, karena berbagai macam penilaian dan aspek ya. Mungkin saja teman-teman dianggap sudah mampu ya, sehingga teman-teman tidak lagi dilayakkan untuk menerima bantuan sosial. Dan yang keempat ya, yang keempat ini adalah hasil dari survei bansos yang dilakukan lebih kurang 1 bulan kemarin ya. Berdasarkan video saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya saat ini itu sedang terjadi proses survei bansos ya, atau resertifikasi buat teman-teman yang sudah menerima bantuan sosial di atas 5 tahun hingga 9 tahun ya. Kalau penilaian dari surveyornya menyatakan bahwa teman-teman sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial, maka di tahap ini juga dipastikan tidak akan cair lagi ya. Jadi keempat itulah penyebab utama ya, masih banyak lagi penyebab-penyebab yang lainnya teman-teman dan sahabat sosial. Kemudian ya, ini kita lanjut dengan informasi PKH dan BPNT penyaluran pihak KKS ya. Entah ini untuk buat teman-teman semuanya ya. Kita sudah tahu bahwasanya untuk Bank BSI sudah salur semua ya untuk PKH dan BPNT, walaupun tinggal beberapa persen lagi mungkin yang belum disalurkan. Memang sedikit ya untuk Bank BSI ini yang menggunakannya. Kemudian juga Bank BRI PKH-nya mungkin masih ada yang belum ya. Kita tunggu ini di hari Senin ya. Kemudian juga BNI sudah sedikit lebih unggul ya dibandingkan bank-bank penyalur lainnya. Dan Bank Mandiri sampai dengan hari ini teman-teman ya, itu belum ada penyaluran PKH maupun BPNT. Namun insya Allah besok ya, mudah-mudahan adalah detik-detik pencairan PKH dan BPNT khususnya Bank Mandiri, karena besok adalah hari Senin, hari efektif kerja. Mudah-mudahan ini akan segera dicairkan oleh pihak Bank Mandiri, karena memang status di 6NG itu sudah SI, yang artinya sudah diperintahkan untuk pemindahbukuan atau pentransferan dana ke rekening KPM ya. Kita doakan mudah-mudahan Bank Mandiri tidak ada hambatan untuk mencairkan bantuan sosial PKH maupun BPNT. Amin ya. Kemudian juga bagaimana PKH dan BPNT penyaluran via kantor pos. Sekali lagi buat teman-teman semuanya kami ingatkan kembali untuk terupdate
yang terkini ya di kantor pos itu periodenya baru muncul untuk BPNT-nya saja sampai dengan pagi hari ini, untuk PKH-nya belum. Tetapi sekali lagi di BPNT ini teman-teman semuanya sepertinya ya, karena saya sudah lihat data-data di seluruh Indonesia ini ya, bank penyalur ternyata teman-teman akan dialihkan ke KKS yang nantinya akan didistribusikan KKS sesuai bank penyalur di daerahnya masing-masing teman-teman ya. Kita tunggu saja ya. Kemudian juga kalau PKH-nya sampai dengan hari ini yang untuk pos ya, itu belum ada update terkini di 6ANG teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya harap bersabar kantor pos. Mudah-mudahan selesai penyaluran pihak KKS ini akan ditindaklanjuti lebih cepat teman-teman. Oke sahabat sosial semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Buat yang belum subscribe, silakan saja di subscribe channel ini, karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini tentunya mengenai bantuan sosial PKH maupun BPNT dan bantuan sosial lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.